Hukum hypergami emosional. Alasan biologis, wanita cenderung mencari pasangan dengan higher status emosional. Ada momen ketika aku menyadari sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah dibicarakan di meja makan, dan tidak pernah diakui dalam percakapan antara pria dan wanita. Momen itu datang saat aku melihat mata seorang wanita yang diam, tapi dalam diamnya ada bahasa yang lebih tua dari peradaban. Bahasa yang mengatakan bahwa cinta saja tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih primitif, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan. Itu bukan tentang uang, bukan tentang fisik, tapi tentang status. Bukan status sosial seperti yang disangka banyak pria, melainkan status emosional. Dan disitulah aku mulai memahami hukum yang tidak tertulis namun bekerja di setiap hubungan, di setiap pilihan wanita terhadap pria. Hukum itu disebut hypergami emosional. 1. Insting tertua dalam tubuh manusia. Ketika kita berbicara tentang wanita, banyak pria berpikir dalam kerangka sosial modern. Mereka membayangkan bahwa perempuan hidup dari nilai-nilai baru, dari pendidikan, kesetaraan, dan cinta romantis. Padahal, di balik segala lapisan budaya dan teknologi, tubuh manusia masih tunduk pada pola biologis yang sama sejak zaman purba. Dalam biologi evolusi, setiap makhluk hidup mencari partner yang bisa meningkatkan peluang bertahan hidup dan memastikan keturunannya tumbuh dalam kondisi terbaik. Dalam konteks pria, daya tarik seringkali diarahkan pada kesuburan dan keindahan fisik, karena itu tanda bahwa perempuan mampu melahirkan dan merawat keturunan. Tapi pada wanita, arah instingnya berbeda. Ia tertarik pada tanda-tanda kekuatan, stabilitas, dan dominasi yang menjanjikan perlindungan serta kepemimpinan. Namun, di zaman modern, bentuk kekuatan itu sudah berubah wujud. Sekarang, wanita tidak lagi hidup di dunia di mana ancaman datang dari hewan buas atau kelaparan. Ancaman hari ini bersifat psikologis, sosial, dan emosional. Maka, indikator kekuatan juga bergeser. Jika dulu yang dibutuhkan adalah pria dengan otot, sekarang yang dicari adalah pria yang mampu menenangkan badai dalam dirinya. Pria yang tidak mudah goyah ketika dunia menguji. Pria yang tidak bereaksi berlebihan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Itulah bentuk baru dari status tertinggi di zaman modern, yaitu status emosional. Sebuah kondisi batin yang menunjukkan bahwa seorang pria berada di atas ketakutan dan kegelisahan manusia biasa. Di sanalah hypergami emosional mulai bekerja. Wanita secara bawah sadar tertarik kepada pria yang memiliki kedewasaan emosional lebih tinggi dari dirinya. Ia mencari pria yang secara psikologis lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya diri daripada dirinya sendiri. 2. Hypergami tidak hanya tentang materi. Banyak pria gagal memahami konsep ini karena mereka terjebak pada bentuk permukaannya. Mereka berpikir wanita selalu mencari pria yang lebih kaya, lebih populer, atau lebih tampan. Padahal, itu hanya manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Materi hanyalah simbol dari stabilitas emosional. Kekayaan hanyalah tanda bahwa pria itu mampu mengelola tekanan, mengambil keputusan, dan bertahan dalam kompetisi. Popularitas hanyalah refleksi dari kemampuan sosial yang kuat. Semua hal eksternal itu hanyalah bayangan dari apa yang sesungguhnya dicari, kestabilan di dalam diri pria. Seorang pria bisa saja tidak kaya, tapi kalau dia punya ketenangan dalam menghadapi hidup, wanita tetap bisa menghormatinya. Ia bisa saja tidak terkenal, tapi jika dia punya prinsip, integritas, dan arah hidup yang jelas, wanita akan merasa aman bersamanya. Karena bagi wanita, rasa aman emosional jauh lebih berharga daripada kenyamanan materi yang mudah hilang. Namun ironisnya, justru di titik inilah banyak pria kehilangan daya tariknya.
Mereka terlalu sibuk menunjukkan hasil, bukan karakter. Mereka berusaha terlihat hebat di luar, padahal di dalamnya kosong dan mudah rapuh. Mereka mencoba menenangkan wanita dengan kata-kata, tapi tidak punya energi batin untuk benar-benar membuatnya tenang. Pria yang tinggi secara emosional tidak perlu membuktikan apapun. Ia hanya hadir dengan kehadiran yang kuat, seperti batu besar di tengah arus sungai. Air bisa mengalir deras, tapi batu itu tidak bergeser. Dan disitulah wanita menemukan sesuatu yang tidak bisa ia ciptakan sendiri. Ketenangan yang ia rasakan bukan karena pria itu bicara lembut, tapi karena energi pria itu menular ke sistem sarafnya. Biologi perempuan merasakan bahwa ia sedang berada di dekat sesuatu yang stabil dan tubuhnya merespons dengan ketertarikan yang sulit dijelaskan secara logika. 3. Ketimpangan emosional sebagai dinamika alamiah. Setiap hubungan yang bertahan lama memiliki pola ketimpangan tertentu. Tidak dalam arti salah satu menindas yang lain, melainkan dalam bentuk keseimbangan alami di mana salah satu pihak menjadi jangkar emosional. Biasanya, pria yang memiliki status emosional lebih tinggi berperan sebagai jangkar itu. Ketika wanita merasa cemas, pria tidak ikut cemas. Ketika wanita marah, pria tidak terbawa emosi. Ketika wanita meragukan dirinya, pria tetap yakin pada arah yang ia pilih. Dalam dinamika ini, wanita menemukan tempat untuk berlabuh. Ia merasa bisa menyerahkan sisi feminimnya tanpa takut tenggelam karena tahu pria yang bersamanya cukup kuat untuk menampung badainya. Namun, begitu ketimpangan ini terbalik, hubungan perlahan kehilangan daya hidupnya. Ketika pria mulai mencari validasi emosional dari wanita, ketika ia mulai bergantung pada perhatian dan pengakuan, maka secara biologis wanita kehilangan rasa hormat. Tubuh dan pikirannya tidak lagi merespons dengan gairah yang sama. Ia mulai merasa seperti ibu bagi pasangannya, bukan pasangan yang seimbang secara energi. Disinilah hukum hypergami emosional bekerja paling halus. Wanita bisa mencintai pria dengan tulus, tapi begitu ia merasa emosional lebih tinggi dari pria itu, rasa cinta itu berubah menjadi iba. Iba bukanlah bahan bakar cinta. Ia adalah pelindung bagi rasa kasihan, dan tidak ada ketertarikan yang lahir dari rasa kasihan. Dan di titik ini, hypergami emosional menjadi sangat rasional. Karena dari perspektif biologis, wanita hanya sedang mencari peluang bertahan yang lebih besar. Ia ingin keturunannya lahir dari pria yang bisa menenangkan kekacauan, bukan menambahnya. Ia ingin pria yang punya kestabilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh lingkungan di mana mereka akan hidup bersama. Hukum hypergami emosional bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan tentang siapa yang lebih stabil. Dalam dunia yang penuh kebisingan, wanita mencari keheningan dalam diri pria. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ia mencari arah, dan hanya pria yang telah menaklukkan dirinya sendiri yang bisa memberi rasa aman itu. Ketika pria memahami hukum ini, ia berhenti marah pada wanita. Ia berhenti menganggapnya rumit, karena ia tahu wanita hanya merespons sesuatu yang lebih tua dari cinta itu sendiri. Insting. Ia tidak salah. Ia hanya mengikuti desain alam yang sama yang membuat kehidupan terus berjalan. Dan tugas pria bukan untuk mengubah wanita, tapi untuk menjadi pria yang pantas bagi hukum itu. Pria yang mampu berdiri tegak bahkan ketika dunia runtuh. Pria yang bisa mencintai tanpa kehilangan jati diri. Karena pada akhirnya, wanita tidak pernah benar-benar mencari pria yang sempurna. Ia hanya mencari pria yang lebih tenang dari dirinya sendiri. Itulah hukum yang tak tertulis, tapi selalu berlaku. Dan hanya pria yang mengerti kedalaman hukum itu yang akan menemukan makna sebenarnya dari kekuatan, cinta, dan kepemimpinan. Jangan lupa beli e-book Pria Bertumbuh, karena di sana kamu akan belajar lebih dalam tentang kekuatan batin, kontrol emosi, dan cara membangun nilai diri sejati.
Jika kamu punya masalah romansa atau kehilangan arah dalam hubungan, konsultasikan langsung melalui WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro.